Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuroma Hidayati Nisa dengan NIM 1262042031666 dari Tadris Matematika 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan membuat video tentang sejarah matematika dan penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Sejarah matematika dibagi menjadi 5. Pertama, sejarah matematika Mesir kuno. Yang kedua, sejarah matematika Babilonia. Yang ketiga, sejarah matematika Yunani. Yang keempat, sejarah matematika Cina. Dan yang kelima, sejarah matematika India. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik, yang menyebutkan bahwa sains matematis berasal dari kawasan Mesir karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu yang cukup luang. Kemudian, menurut pandangan Proclus, seorang pengamat ahli dari Yunani, dalam Commentary on the first book of Euclid's Elements adalah bahwa sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu pertama yang ditemukan di Mesir. Kemudian sejarah penemuan matematika Mesir kuno menurut Napoleon saat invasi ke Mesir pada tahun 1798. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan praktis. Contohnya seperti peradaban Mesir yang terdapat sungai Nil yang sangat panjang yang setiap tahun banjir menyebabkan lahan bertambah atau berkurang. Aturan geometri sederhana itu dipakai untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Selain itu, peradaban Mesir juga membutuhkan aritmatika yang sederhana. Selanjutnya, matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari 2 papirus yang berukuran cukup besar. Apa sih yang dimaksud dengan papirus? Papirus yaitu alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan, kemudian dianyam dan dapat digunakan untuk menulis. Kemudian di matematika Mesir ini terdapat papirus Rin dan papirus Moskow, yang mana papirus Rin itu tentang bagaimana cara membagi dan mengkalikan, sedangkan papirus Moskow yaitu berisikan tentang naskah atau soal cerita. Yang kedua, matematika Babilonia. Mengapa dinamai dengan matematika Babilonia? Karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak tahun 1850-an. Bukti terdiri dari matematika Babilonia yaitu karya bangsa Sumeria yang menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia ini juga merujuk pada periode ini. Kemudian, tulisan dan angka bangsa Babilonia ini sering disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau seperti prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Kemudian yang ketiga, matematika Yunani. Matematika Yunani dimulai oleh Thales dari Miletus dan Pythagoras dari Samos. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut-sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teorema ini dipelajarinya saat dia berada di Babilonia, tetapi yang khas adalah peragaan teorema tersebut. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepada temuan-temuan khusus matematika disematkan. Kemudian, mazhab Pythagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut seperti penemuan bilangan irasional. Sejarawan menghargai mereka atas peran utamanya di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya dalam teori bilangan dan
geometri ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas dan teorema-teorema yang terbuktikan. Kemudian yang keempat, matematika Cina. Tulisan matematika Cina yang tertua yaitu Chou Pei Xuanqing. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi bilangan desimal yang disebut pula dengan bilangan batang. Kemudian, karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat Mozi kira-kira tahun 330 Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Kemudian yang kelima, matematika India. Matematika India ini dimulai pada sejak zaman besi, yaitu Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Sulba Sutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan. Kemudian ada Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Dan juga ada Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Kemudian saya akan membahas penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. René Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Karya beliau yang berpengaruh yaitu La Géométrie pada tahun 1637. Kemudian yang kedua, Sir Isaac Newton, lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire pada tahun 4 Januari 1643. Beliau meninggal pada 31 Maret pada tahun 1727 pada umur 84 tahun. Beliau adalah seorang matematikawan, fisikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawi, dan teologi yang berasal dari bahasa Inggris. Sir Isaac Newton disebut sebagai bapak ilmu fisika klasik. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.